Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nurdanfi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal SKBC PNS tentang keperawatan anak, baik perawat D3 maupun nurse semangat belajar. Oke teman-teman, untuk kasus nomor 1, seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan kejang 2 kali selama 3 menit. Hasil pengkajian kesedaran somnolen, batuk, ronghi, frekuensi nafas 22 kali per menit, frekuensi nadi 100 kali per menit, suhu 39,6 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Hipertermi, B. Resiko cedera, C. Resiko kejang berulang, D. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas, E. Resiko gangguan perfusi jaringan otak. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut adalah bagian A. Hipertermi. Rasionalnya seperti ini ya teman-teman. Pasien datang dengan keluhan demam di mana demamnya itu sudah mencapai 39,6 derajat Celcius. Jadi masalah keperawatan yang perlu tertangani segera pada kasus ini adalah hipertermi. Lanjut untuk kasus nomor 2, seorang anak laki-laki usia 5 tahun dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan sesak nafas, nafsu makan menurun, hasil pengkajian suara murmur, ekstremitas dingin, CRT lebih dari 3 detik, frekuensi nafas 24 kali per menit. Ibu mengatakan saat melakukan aktivitas anak mudah lelah dan semakin sesak. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Intoleransi aktivitas, B. Gangguan pola nafas, C. Gangguan pola tidur, D. Penurunan curah jantung, E. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan. Oke teman-teman, kita akan bahas rasionalnya satu persatu. Untuk bagian A. Intoleransi aktivitas itu karena kurangnya suplai oksigen yang akan menyebabkan kelelahan pada anak. Namun saya rasa ini bukan menjadi masalah keperawatan utama. Kemudian untuk bagian B, gangguan pola nafas. Nah, untuk gangguan pola nafas, di sini kan anak datang dengan keluhan sesak. Namun frekuensi nafas masih dalam batas normal. Kemudian lanjut untuk bagian C, gangguan pola tidur. Nah, adanya keluhan sesak nafas akan menyebabkan gangguan tidur pada anak. Kemudian untuk bagian D, penurunan curah jantung. Nah, masalah utama yang dapat terjadi pada anak dengan kelainan jantung. Jadi, masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah penurunan curah jantung. Jadi, sudah jelas jawabannya adalah bagian D. Namun sebelumnya, rasional untuk bagian E, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan. Karena nafsu makan menurun akan berdampak pada gangguan nutrisi yang kurang. Selanjutnya untuk nomor 3, seorang anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan sindrom nefrotik. Hasil pengkajian anak tampak lemas, udem bilateral kedua ekstremitas bawah, udem periorbital, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, tekanan darah 100 per 66 mm Hg, hasil laboratorium Hb 10,5 G per dl, HCT 33%, proteinuria 2+. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas, B. Gangguan integritas kulit, C. Gangguan pola eliminasi, D. Kelebihan volume cairan, E. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, kita bahas satu persatu lagi ya teman-teman. Rasional untuk bagian A, intoleransi aktivitas. Keadaan yang lemah akan menyebabkan intoleransi aktivitas, namun masalah ini belum menjadi prioritas dalam kasus ini. Kemudian untuk bagian B, gangguan integritas kulit. Nah, adanya udem dan keterbatasan aktivitas akan dapat menyebabkan gangguan integritas kulit. Nah, ini juga enggak masuk dalam masalah keperawatan utama. Selanjutnya untuk bagian C, gangguan pola eliminasi. Rasionalnya
adalah adanya keluhan kencing sedikit dapat menyebabkan masalah eliminasi urin namun belum menjadi prioritas utama. Kemudian untuk bagian D, kelebihan volume cairan. Nah, rasionalnya dalam kasus ini adanya ödem mengindikasikan adanya kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh dan ini menjadi masalah prioritas yang harus segera dilakukan tindakan. Jadi, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian D, kelebihan volume cairan. Nah, untuk rasional bagian E, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, ini karena banyaknya protein yang keluar melalui urin dapat menyebabkan kehilangan protein yang berlebihan. Oke teman-teman, untuk nomor 4, kasusnya adalah seorang anak perempuan usia 2 tahun datang bersama ibunya di UGD dengan keluhan sering mengalami gusi berdarah dan mimisan. Hasil pengkajian keadaan umum lemah, konjungtiva pucat, tanda biru pada lengan dan jari-jari tangan. Frekuensi napas 27 kali per menit, frekuensi nadi 120 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, berat badan 8 kg, HB 8,3, RBC 2,8, 106 per UL. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. C. Risiko perdarahan. D. Hipertermi. E. Keletihan. Oke, seperti sebelumnya kita akan membahas rasionalnya satu per satu. Untuk bagian A, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Rasionalnya adalah keadaan anak yang lemah akan mempengaruhi nafsu makan anak. Itu bukan menjadi masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Kemudian untuk bagian B, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Nah, perdarahan yang terjadi pada kasus di atas akan menyebabkan HB di bawah normal dan hal tersebut merupakan indikasi utama gangguan perfusi jaringan. Jadi, yang menjadi prioritas adalah bagian B. Selanjutnya, rasional untuk bagian C, risiko perdarahan. Nah, ada gejala yang mengarah terjadinya perdarahan, namun yang prioritas yang harus ditangani adalah masalah yang paling aktual. Kemudian untuk bagian D, hipertermi. Nah, terjadi peningkatan suhu namun belum signifikan untuk muncul masalah hipertermi pada kasus tersebut. Kemudian untuk bagian E, keletihan. Nah, perfusi yang terganggu akan menyebabkan kelelahan dan keletihan pada anak. Namun, penanganannya tidak prioritas. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah bagian B, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi bekal untuk tes SKB CPNS mendatang. Apabila teman-teman menganggap apa yang aku sampaikan, apa yang aku bahas dalam materi ini salah, silahkan sampaikan pendapat teman-teman pada kolom komentar supaya aku bisa memperbaiki lebih baik lagi kualitas dalam membahas soal-soal SKB CPNS. Oke, see you next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.